Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu maulana al-alimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati, yakni Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin Bapak Haji Haryadi, dan yang saya hormati Akang Kiai Saifuddin Al-Qarduni SAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati segenap para asatidz wal asatidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Dan yang saya hormati para KP3, kakak pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati santri-santrian Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati wali santri-santrian Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Diberkahkan umurnya, amin. Dipermudah segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Pujian kepada zat Allah yang Maha Esa, puji kepada zat Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda anak kita, yakni Nabi yang besar, yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, Nabi yang agung, Nabi yang agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, yakni Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya mencatat banyak orang-orang besar. Ada orang besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaan. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaan itu telah selesai, maka selesai pula kebesaran itu sampai di situ.
Luqman. Dan ada orang besar oleh karena harta benda dan kekayaan, apabila suatu saat dia jatuh bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Dan ada pula orang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan mencapai setengah mati untuk dan berusaha mencapai setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Apabila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka tamatlah kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita peringati maulidnya, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan, dan beliau besar tidak dibesar-besarkan oleh umatnya. Akan tetapi beliau besar oleh karena dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Karena jika satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, sehebat apapun usaha orang lain untuk mengecilkan orang itu, maka tidak akan bisa. Jika satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, sudah dihinakan oleh Allah, sehebat apapun satu negara, bahkan satu dunia, orang mau mengangkatnya, maka tidak akan bisa naik. Dia akan tetap kecil dan hina. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah bagi kita semua, yakni suri tauladan yang baik, suri tauladan yang paling baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang paling baik untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi Rasulullah menjadi contoh di dalam semua bidang yang lengkap dan komplit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politikus, menjadi panglima besar perang di medan perang, dan masih banyak yang lainnya. Maka sangat pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Walau kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama manusia, namun yang menjadi contoh beda kualitas dengan yang mencontoh. Misal kita tidur, Rasulullah juga tidur, akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau itu sangat jauh berbeda. Rasulullah juga tidur, hanya matanya saja yang terpejam, akan tetapi mata hatinya selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal hadirin wal hadirat, Rasulullah SAW begitu gigih dalam memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Tetapi dalam perjuangan beliau selalu mengedepankan tata krama, beliau selalu mengedepankan budi pekerti, beliau selalu mengedepankan adab. Kenapa beliau selalu mengedepankan itu semua? Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Jadi orang yang berilmu belum tentu ia memiliki adab, dan orang yang beradab ia menunjukkan bahwa ia orang yang berilmu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.